Salam semesta. Ketemu lagi pada hari ini dalam acara biasanya Pick at Card atau pilihan kartu. Ya, sekali lagi tentang percintaan ya. Jadi nggak habis-habis ya masalah cinta. Kali ini temanya adalah kapan jodohku datang. Ya, ini tentu aja banyak dari teman-teman yang bertanya-tanya ya dalam hati, yang masih single atau jomblo ya, atau juga yang baru berpisah ya, atau putus dari pacarnya, atau yang baru berpisah atau bercerai karena pernikahannya dan sebagainya, tetapi masih ingin memulai hidup baru ya, selalu bertanya kapan jodoh saya datang lagi gitu ya. Nah, ini adalah sifatnya fun reading dan general. Oleh karena itu jangan dianggap terlalu serius ya, karena ini sifatnya memang benar-benar fun ya. Jadi jangan terlalu serius dan terlalu tegang. Nah, di sini Master Ong sudah pilihkan 4 kartu utama, yaitu dari 1, 2, 3, dan 4. Seperti biasa, teman-teman bisa pilih dengan menggunakan intuisi masing-masing, kira-kira file mana yang akan dipilih ya. Sambil menunggu teman-teman memilih pilihannya, Master Ong ingatkan untuk like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi setiap kali kalau Master Ong mengupload video baru ke channel ini ya. Baiklah, mungkin sudah ada pilihannya ya, kita akan mulai ya. Buat teman-teman yang memilih file nomor 1, temanya adalah kapan jodohku datang. Nah, di dalam pembacaan ini ya, Master Ong akan membacakan dulu situasi dan keadaan, kemudian juga ciri-ciri dari jodohnya teman-teman itu ya. Mudah-mudahan bisa cocok ya. Dan karena ini sifatnya general, maka mungkin tidak terlalu detail ya. Buat teman-teman yang ingin private reading sama Master Ong, bisa hubungi Master Ong di Instagram dengan mengirimkan direct message ke Master Ong ya. Oke, ini kartu utamanya adalah appreciate this moment. Hari ini Master Ong akan menggunakan kartu baru ya untuk reading kali ini. Oke. Oke, ini kartunya sudah terkumpul. Yang pertama kartu The Well. Kemudian ada Seven of Autumn. Selanjutnya ada Edge of Autumn. Kemudian ada Five of Summer. Kemudian ada Four of Summer. Oke, buat teman-teman yang memilih file nomor 1, kartu utamanya adalah appreciate this moment. Temanya adalah kapan jodohku datang. Kalau Master Ong melihat di sini, sepertinya kamu ini baru saja break atau putus dari pacaran, atau kamu baru saja bertepuk sebelah tangan ya. Kamu suka seseorang dan kemudian kamu menyatakan cinta kamu dan ternyata dia tidak menyukai kamu, atau kamu yang baru berpisah dalam sebuah perkawinan. Nah, di sini Master Ong sih melihat masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam kehidupan kamu. Seperti kamu harus belajar untuk menenangkan emosi, memperbaiki mental kamu, memperbaiki tujuan hidup kamu,
mengevaluasi diri kamu, ya, dan kemudian juga mempelajari segala kekurangan kamu. Kenapa semua ini bisa terjadi? Kenapa perpisahan ini atau kegagalan ini bisa terjadi? Jadi ini adalah waktunya buat kamu untuk mengevaluasi diri, melihat ke dalam diri kamu untuk kedepannya nanti mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik, ya. Jadi ini adalah masa evaluasi, masa evaluasi. Nah, di sini Master Ong sih melihatnya mungkin kamu ini bisa seorang pria atau seorang wanita, ya. Jadi pembacaan ini adalah sifatnya kan bolak-balik ya, karena sifatnya general. Nah, selain masalah perasaan kamu yang belum stabil, kamu masih dalam kondisi emosi yang belum stabil, masih kadang sering mengingat masalah yang ada, kemudian kamu juga sering jatuh dalam kesedihan, ya. Master On juga melihat bahwa di sini juga ada hal yang perlu diperbaiki, yaitu pekerjaan kamu, usaha kamu, karir kamu, ya, dan keuangan kamu. Itu juga butuh perhatian. Semua ini harus kamu lakukan evaluasi, harus kamu perbaiki semuanya, ya. Jadi tidak bisa hanya terpaku pada perasaan kamu aja, ya, yang larut dalam kesedihan dan sebagainya, sedangkan itu hanyalah salah satu dari persoalan yang ada dalam kehidupan kamu, ya. Kapan jodoh kamu datang adalah ketika kamu telah selesai memperbaiki semua ini. Seberapa cepat kamu memperbaiki diri kamu, seberapa cepat kamu bisa keluar dari kesedihan kamu, kemudian kamu bisa kembali lagi menyusun ulang rencana hidup kamu, maka secepat itu juga jodoh ini akan datang, ya. Master Ong masih melihat bahwa masih banyak kebaikan yang akan muncul di dalam hidup kamu, ya, termasuk juga percintaan, termasuk juga keuangan, ya, karir kamu, dan juga usaha kamu. Itu ke depan ini masih banyak jalan yang sangat bagus gitu loh, kehidupan yang sangat bagus. Hal yang perlu dilakukan untuk menuju ke sana adalah mengevaluasi, memperbaiki, kemudian merencanakan ulang seluruh kehidupan kamu. Rencana kamu ke depan itu harus seperti apa, maunya kamu seperti apa, baik percintaan kamu, keuangan kamu, karir kamu, usaha kamu, ya, itu semua harus dipikirkan dan ditata ulang semuanya. Jadi ini adalah momennya buat kamu itu untuk memperbaiki semuanya. Ini adalah momennya. Jangan lihat semua kejadian ini hanya dari sisi buruknya. Ya, mungkin setelah kamu berpisah dari pasangan kamu merasakan satu kesedihan, satu keterpurukan di dalam kehidupan kamu pun kerjanya juga jadi tidak tenang, kamu tidak mau lagi berpikir terlalu jauh, ya, untuk usaha kamu juga merasa nggak punya semangat dalam hidup kamu, ya. Nah, semua ini harus diperbaiki, ya, untuk kamu bisa menuju ke satu era baru dalam kehidupan kamu, ya. Nah, jangan berkecil hati karena Master Om melihat banyak keberuntungan dan jalan yang lebih baik ke depannya yang akan kamu raih, ya. Nah, tentu saja semuanya juga butuh waktu dan pengorbanan, ya, waktu dan pengorbanan. Pengorbanan dari kamu itu adalah, ya, itu tadi, berusaha untuk menenangkan diri kamu, emosi kamu, mental kamu, pikiran kamu, semuanya lah, semua sisi dalam hidup kamu itu harus ditata ulang. Ya, di sini juga Mas Om melihat masih banyak keajaiban yang akan terjadi dalam hidup kamu, baik di dalam percintaan kamu maupun di dalam karir, keuangan dan sebagainya, ya. Masih ada seseorang yang tulus menunggu kamu untuk dicintai dan mencintai kamu, ya. Jadi tidak perlu khawatir. Yang perlu kamu lakukan saat sekarang ini hanyalah satu, yaitu mengevaluasi total kehidupan kamu, merencanakan total kehidupan kamu. Nah, setelah semuanya itu beres, maka jodoh kamu itu akan datang, ya. Seberapa cepat, kapan? Ya, tergantung kamunya. Kalau kamunya misalnya bermalas-malasan, ya, terus kemudian tidak mau melakukan sesuatu, tidak mau merubah hidup kamu, tidak mau merubah mindset kamu, tidak mau
merubah kebiasaan buruk kamu ya, dan tidak mau evaluasi ya, jodohnya ini akan lebih lama lagi ya, karena dia menanti kesiapan dari diri kamu, menanti energi diri kamu itu berubah dari yang sekarang ini ya. Nah, ketika kamu telah mengevaluasi diri kamu dan kamu menyadari semuanya, maka energi keberuntungan itu pun meningkat. Nah, itulah saatnya jodoh kamu akan datang, akan memperlihatkan dirinya, dan dia adalah jodoh sejatinya kamu, dan dia juga yang akan nanti menemani kamu untuk menuju kesuksesan selanjutnya ya. Dan Master Ong melihat bahwa dia yang akan datang ini adalah seseorang yang terakhir dalam hidup kamu ya, artinya dia akan menjadi pasangan kamu yang abadi sampai kalian tidak ada lagi ya, sampai kalian meninggal ya. Jadi artinya dia adalah pasangan yang sejatinya kamu. Oleh karena itu jangan berkecil hati dengan keadaan sekarang yang ada. Nah, coba lakukan apa yang Master Ong katakan tadi, maka jodoh kamu akan segera hadir dalam kehidupan kamu secepat kamu memperbaiki diri kamu. Oke, selanjutnya Master Ong akan mengambil beberapa kartu lagi untuk melihat ciri-ciri dari orang tersebut seperti apa ya. Oke, selanjutnya Master Ong akan coba melihat ciri-ciri dia seperti apa sih yang akan hadir dalam kehidupan kamu itu. Kamu ini bisa seorang wanita, bisa seorang pria ya. Jadi ini sifatnya general, bolak-balik ya. Dan tentu saja kalau untuk detailnya, kalau ada yang ingin lebih detail lagi, maka bisa private reading dengan Master Ong ya. Caranya hubungi Master Ong di Instagram Master Ong, oke? Ciri-ciri jodoh kamu yang akan datang itu, ini ada Ten of Autumn, kemudian Prince of Autumn, wow, kemudian Two of Spring. Oke, ciri-cirinya seperti apa ya? Dia itu yang akan hadir ke dalam kehidupan kamu selanjutnya, yang akan datang, jodoh kamu yang akan datang ya. Itu adalah seseorang yang punya perawakan itu boleh dibilang idaman ya. Dia seorang yang sangat lembut ya, seorang yang yang humoris ya. Jadi dia termasuk orang yang jenaka ya, bisa menciptakan suasana ya humoris lah, bisa bikin kamu ketawa, bisa bikin kamu gembira ya. Ketika kamu sedih dia bisa membawa kamu ke dalam kegembiraan. Kemudian dia adalah seseorang yang sangat protektif ya. Nah, ini protektif ini kan ada sisi baik dan sisi negatifnya ya. Kadang-kadang ada orang yang takut dengan orang yang terlalu protektif ya, yang terlalu mengekang ya. Orang yang karena dianggap negatif dianggapnya mengekang ya, sehingga kebebasannya merasa terganggu. Tapi protektif di sini adalah, saya melihat bahwa dia adalah seperti seorang pangeran yang gagah ya. Jadi dia adalah seseorang yang datang dengan kegagahannya. Dia menawarkan kenyamanan, keamanan ya, kenyamanan lah ya, keamanan masapam boleh. Kenyamanan dalam hidup kamu. Dan dia juga seseorang yang lembut, berperawakan wibawa, karismanya luar biasa ya. Dan dia juga seorang yang sangat humoris ya. Dan dia hadir dalam kehidupan kamu benar-benar untuk menjadi pasangan dalam hidup kamu ya, yang seperti tadi Mas Ong katakan. Di sini juga kita bisa lihat bahwa setelah kehadiran dia, kalian itu boleh dikatakan adalah dalam keadaan yang sangat bahagia ya. Kamu dan dia begitu bahagia, serasa dunia ini tidak ada yang lebih bahagia dari kalian ya. Dan itu ada suatu suasana yang luar biasa. Nah, juga kalian akan mengarungi istilahnya itu
eh, berdua menjadi pasangan yang membentuk sebuah keluarga ya, dan mengarungi kehidupan ini dengan penuh dengan segala kebaikan dan keberuntungan ya. Nah, ini adalah sebuah hal yang luar biasa kalau menurut Master Ong yang Master Ong lihat di file nomor 1 ini. Kurang lebih ciri-cirinya adalah seperti itu ya. Dan kalau dia tadi mungkin ciri-cirinya pria ya. Kalau dia wanita ya, kamunya pria, kalau dia wanita dia adalah seorang yang kebalikannya ya. Kalau tadi pria karisma berarti dia seorang yang anggun, seorang yang lembut, penyayang, kemudian juga penuh perhatian ya. Dia tipenya keibuan ya, tipe keibuan, dan juga orangnya ceria ya, ceria dan bisa membawa suasana buat kamu. Ya, kalau kamu pulang dari kerja, dia bisa menciptakan suatu suasana sehingga segala keletihan dalam hidup kamu pun hilang gitu ya. Nah, ini adalah pasangan yang cinta sejati kamu ya. Mungkin buat teman-teman yang memilih file nomor 1 sedang ada dalam suatu suasana yang seperti tadi Master Ong sudah uraikan ya. Silakan komen di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk like ya, share, komen, dan subscribe kalau yang belum, serta nyalakan loncengnya ya. Itu sangat membantu Master Ong untuk tetap semangat ya, membuat video-video yang bisa menghibur dan memberikan pengharapan buat teman-teman semua ya. Oke, demikian ya pembacaan file nomor 1. Semoga yang terbaik terjadi dalam kehidupan teman-teman ya, dan yang buruk bisa terhindarkan. Terima kasih. Kita lanjut dengan file nomor 2. Buat teman-teman yang memilih file nomor 2, kartu utamanya adalah Miracle and Blessing. Tema kali ini adalah kapan jodohku datang ya. Dan Master Ong ingatkan, ini sifatnya general reading dan fun reading ya. Jadi jangan dibawa stres, happy-happy aja ya. Dan memang pembacaan ini tidak mungkin sangat detail ya. Kalau teman-teman merasa perlu untuk konsultasi dan pembacaan secara pribadi dengan Master Ong, silakan hubungi Master Ong di Instagram Master Ong, oke? Oke. Ya, kartunya sudah ada semua. Di sini ada Two of Winters. Kemudian ada Prince of Autumn. Kemudian ada The Dreamer. Selanjutnya ada Egg of Summer. Kemudian ada Nine of Autumn. Oke, baiklah buat teman-teman yang memilih file nomor 2. Di file nomor 2 ini kartu utama saja sudah mengatakan banyaknya miracle and blessing ya. Blessing itu semacam pemberkatan ya, satu keajaiban, satu kebaikan dalam kehidupan kamu ya. Nah, kapan jodoh kamu akan datang itu sudah tidak tahu lama lagi ya. Itu sebentar lagi akan genap ya, sebentar lagi akan terwujud ya. Yang menjadi permasalahan di sini adalah diri kamu itu sendiri ya, diri kamu itu sendiri yang masih sering kadang-kadang bingung di dalam menentukan pilihan. Jadi di sini Master Ong melihat bahwa kamu ini sebenarnya bukanlah seseorang yang susah untuk mendapatkan jodoh. Kamu bukanlah seseorang pria atau wanita yang sulit untuk mendapatkan jodoh.
Karena kamu sebenarnya seseorang yang bisa dibilang ganteng kalau pria ya, baik orangnya. Kemudian kalau wanita orangnya juga cantik secara fisik, juga kamu juga orangnya baik, selalu peduli sama orang lain ya. Jadi kamu tuh sebenarnya tidak terlalu sulit untuk orang seperti kamu itu untuk mendapatkan jodoh ya. Nah, yang menjadi pertanyaan kan, kenapa sampai sekarang ini kamu belum menemukan jodoh yang cocok untuk kamu ya? Itu karena kamu masih bingung dengan diri kamu sendiri. Setiap kali ada jodoh yang datang, kamu itu selalu bertanya-tanya dalam hati kamu selalu bingung antara realita keadaan yang ada dengan emosinya kamu ya. Mungkin ada seseorang yang menyukai kamu dan kamu mungkin juga punya satu ketertarikan dengan dianya, tetapi kamu selalu terjadi bentrokan di antara logika kamu dan emosional kamu atau perasaan kamu. Kadang-kadang kamu merasa bahwa kayaknya ini orang kurang deh buat saya ya. Saya kayaknya melihat dia kayaknya kurang cocok dengan saya di sini, di sana dan sebagainya ya. Jadi kamu sendiri itu sebenarnya selalu ada dalam keadaan bingung untuk melangkah. Karenanya itulah yang menyebabkan kenapa kamu itu sulit mendapatkan jodoh sampai sekarang ini ya. Atau bisa jadi mungkin kamu juga sudah pernah pacaran tapi tidak terlalu bertahan terlalu lama, hanya dalam waktu kurun yang tidak terlalu lama kalian berpisah ya, dan itu terjadi berulang-ulang ya. Nah, ini karena ada kebingungan di dalam diri kamu antara emosional kamu dan pikirannya kamu gitu loh. Kamu sendiri itu tidak tahu kamu tuh harus memilih seseorang yang seperti apa, karena kamu belum mendapatkan cinta yang klik gitu ya. Klik di sini ngerti ya, seseorang yang ketika kamu ketemu dengan seseorang kamu langsung jatuh cinta dengan dia ya. Kamu langsung tidak bisa melupakan dia. Nah, kamu belum ketemu itu. Selama ini kamu ketemu ya orang-orang yang dia menyukai kamu dan kamu mungkin menyukai dia, tapi tidak 100% kamu menyukai mereka. Kamu hanya ya udahlah, daripada saya sendiri, daripada saya jomblo, mendingan saya punya pasangan. Nah, itu yang selalu kamu lakukan. Nah, kebingungan di dalam diri kamu ini selalu menjadi permasalahan. Oleh karena itu, ini ada satu PR yang perlu kamu selesaikan. Tetapkan dalam hati kamu itu maunya seperti apa sebenarnya. Hidup kamu itu mau seperti apa. Kamu maunya pasangan kamu itu seperti apa ya. Yang seperti apa gitu. Ini juga perlu satu kejelasan dalam diri kamu, sehingga ketika jodoh yang datang ini kamu tidak akan bingung lagi gitu. Bagaimana orang tersebut yang datang ya? Kamu itu juga seseorang yang sebenarnya pemimpi ya. Pemimpi ya. Jadi kamu itu adalah orang yang selalu mengejar impiannya kamu. Kamu orang yang selalu ingin mengejar impiannya kamu. Kamu mungkin punya satu impian-impian di dalam kehidupan kamu, gambaran tentang jodoh kamu. Namun itu belum bulat, belum utuh gitu. Ketika kamu merasa bahwa aku kayaknya sukanya seseorang yang seperti ini. Terus kemudian ketika kamu sudah dapat, kamu bingung sendiri, kok kayak rasanya saya kurang cocok ya. Gitu ya. Itu yang terjadi berulang-ulang dalam hidup kamu, sehingga kamu sendiri ada dalam satu kebingungan ya, selalu segala macam ya. Demikian juga Master Om melihat di dalam karir kamu pun juga demikian ya. Kadang-kadang kamu selalu selalu bingung gitu, selalu bingung dengan diri kamu sendiri, apa maunya kamu. Nah, sekarang ini adalah waktunya buat kamu untuk merenungkan kembali semua itu, mempelajari semua itu kembali. Apa yang kamu mau ya. Dan jodoh yang akan datang ini sudah tidak tahu lama lagi. Kamu akan ada jodoh baru ya, akan ada jodoh baru yang akan hadir dalam kehidupan kamu. Carilah pemahaman yang lebih mendalam tentang hidup ini. Pemahaman yang lebih mendalam tentang cinta kamu harus seperti apa, karir kamu harus seperti apa, kedepannya kamu harus seperti apa ya. Nah, kamu sebenarnya adalah orang yang sangat diberkati dengan banyak hal ya. Kamu itu diberkati dengan fisik yang di atas rata-rata ya. Kalau kamu seorang wanita, kamu boleh dikatakan seorang wanita yang cantik. Kalau kamu seorang pria, kamu adalah seorang pria yang ganteng ya.
Dan kemudian juga sebenarnya kamu juga diberkati dengan keuangan ya, dengan pekerjaan, dengan karir, dan dengan usaha yang bagus ya. Ini sebuah berkah yang luar biasa. Yang selalu menjadi masalah hanyalah kebingungan-kebingungan di dalam diri kamu itu terus. Itu yang perlu kamu selesaikan. Jodoh kamu sudah tidak terlalu lama lagi ya, dan itu ketika kamu menemukan diri kamu yang sebenarnya harus seperti apa, maka jodoh itu sudah ada di depan mata kamu. Karena kamu sebenarnya bukan orang yang sulit untuk mendapatkan jodoh. Sekarang Mas Oong akan membacakan ciri-cirinya ya. Oke. Jadi kalau kamu bertanya kapan jodoh saya datang, ya tahun ini kemungkinan besar ya, sangat besar sekali kemungkinannya, karena sebenarnya dia sudah sangat dekat ya, sudah sangat dekat ya. Oke, ciri-cirinya seperti apa ya? Ciri-cirinya di sini ada the Chariot, kemudian ada the Well ya, selanjutnya ada Five of Summer ya. Dia ini seseorang yang sangat gigih ya, sangat gigih dalam berjuang, di dalam mencapai impian dia. Dia adalah seseorang yang pantang menyerah. Dia seseorang yang punya karakter yang sangat kuat, mempunyai seorang yang punya pendirian yang sangat kuat, dan mungkin ini adalah orang yang akan melengkapi diri kamu ya. Jadi bisa dibilang dia itu seperti soulmate ya, soulmate-nya kamu. Dia akan melengkapi diri kamu. Dia akan melengkapi kebingungan-kebingungan kamu, sehingga kebingungan itu pun sirna. Karena dia seseorang yang sangat tegas, seseorang yang punya visi yang sangat jelas ke depannya ya. Dan dia seseorang yang secara karakter itu sangat kuat ya, kuat prinsipnya, visinya, dan juga orang yang sangat ulet di dalam mengejar sesuatu ya, dan pantang menyerah ya. Itu adalah gambaran secara umum dari orang tersebut ya. Nah, dia bisa dibilang berasal dari keluarga yang lumayan ya, secara ekonomi dia di atas rata-rata ya. Mungkin hampir sama dengan kamu, karena kamu juga sebenarnya diberkati dengan keadaan yang baik juga ya, yang tidak kekurangan, dan dia boleh dikatakan juga ada dalam lingkungan yang sama ya. Dan kemudian dia adalah seseorang yang sangat sangat ceria ya, sangat ceria, sangat bisa membawa suasana ya, dan bisa menjadi sandaran buat kamu. Dan Mas Oong sih melihatnya bahwa orang ini benar-benar akan melengkapi hidup kamu. Jadi misalnya seperti ikan dan air gitu ya, dia saling melengkapi ya. Dia boleh dikatakan orang yang akan melengkapi hidup kamu, dan dia bisa dibilang jodoh kamu yang final ya, jadi yang sudah akhir ya. Dan dia juga yang akan melengkapi kehidupan kamu dan menjadi nakodanya dalam hidup kamu ya. Jadi dia benar-benar lah seseorang yang sangat luar biasa ya. Sifat-sifat yang tadi Mas Oong ungkapkan itu bisa seorang pria maupun seorang wanita ya. Mungkin secara sekilasnya adalah demikian ya untuk ciri-cirinya, karena ini sifatnya general, jadi tidak mungkin Mas Oong menjelaskan semuanya secara detail. Bagi teman-teman yang ingin konsultasi secara pribadi dengan Mas Oong, bisa kontak Mas Oong di Instagram Mas Oong ya. Dan bagi yang resonance dengan file nomor 2, silakan komen di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, serta nyalakan loncengnya ya. Dukungan kalian itu sangat berarti buat Mas Oong untuk tetap semangat membuat video-video baru yang bisa menghibur teman-teman semua. Oke, demikian. Terima kasih telah menonton file nomor 2. Kita lanjutkan ke file nomor 3.
Oke, buat teman-teman yang memilih file nomor 3, tema kali ini adalah kapan jodohku datang. Dan ini sifatnya adalah fun reading serta sifatnya general ya. Jadi jangan dianggap terlalu serius. Jika ada yang sesuai, silakan dipelajari dan diambil baik-baiknya saja. Oke. Dan kalau ada yang merasa perlu untuk konsultasi secara pribadi untuk lebih detail, maka bisa menghubungi Master Ong di Instagram ya. Kartu utamanya untuk file nomor 3 dengan tema kapan jodohku datang, yaitu the only thing that is real is love. Oke, kita akan ambil kartu selanjutnya. Jadi dalam pembacaan ini nanti Mas Ong akan melihat bagaimana situasi kamu dan jodoh yang akan datang, serta juga nanti akan diberikan ciri-cirinya ya. Oke. Kartu yang pertama adalah The Chariot. Kemudian ada kartu Ace of Spring. Selanjutnya ada Six of Autumn. Terus kemudian ada The Magician. Kemudian ada King of Autumn. Oke, baiklah, kartunya sudah terkumpul semua ya. Dan tema kali ini adalah kapan jodohku datang. Kalau Master Ong lihat di kartu ini, sebenarnya jodoh itu sudah sangat dekat ya. Dan kemungkinan besar juga tahun ini kamu akan mendapatkan jodoh kamu ya. Nah, tetapi di sini juga Master Ong melihat ada beberapa fokus dalam kehidupan kamu yang masih perlu ditata, yang perlu diatur ya, supaya ketika jodoh itu datang maka kamu sudah siap dengan segala hal ya. Karena gimana pun juga dalam kehidupan dunia ini kan kita membutuhkan satu hal yang ya keuangan, karir dan sebagainya ya. Jadi tidak hanya soal jodoh saja. Nah, di sini justru kamu harus lebih lagi berjuang memperbaiki segala hal yang ada dalam kehidupan kamu dan fokus pada mencapai tujuan dan impian kamu yang selama ini belum terlaksana dengan baik ya. Terutama mungkin kamu ini sekarang sedang dalam sebuah usaha ya, atau sebuah karir baru yang sedang kamu rintis. Di sini Master Ong melihat justru kamu itu dari alam bawah sadar kamu, secara energi alam semesta itu menghendaki kamu untuk lebih fokus pada pekerjaan atau sesuatu yang sedang ada di depan kamu, yaitu karir kamu, perihal keuangan kamu, usaha kamu ya. Dan untuk beberapa saat ini perhatian kamu justru harus lebih banyak kepada hal tersebut. Kenapa? Karena untuk masa yang akan datang kamu membutuhkan sebuah support energi keuangan yang jauh lebih besar dalam kehidupan kamu ya. Sedangkan masalah cinta ya, masalah percintaan kamu, jodoh kamu itu sangat tergantung pada keadaan kamu itu sendiri ya. Master Ong melihat di kartu ini justru pada saat sekarang ini banyak sekali kesempatan-kesempatan yang muncul dalam kehidupan kamu
yang muncul di dalam hal keuangan kamu, karir kamu, dan usaha, ya. Nah, seiring dengan perkembangan dari karir kamu dan usaha kamu, maka ada jodoh yang datang, ada jodoh yang berkaitan dengan hal tersebut, ya. Mungkin ini berkaitan dengan ketenangan batin kamu, ketenangan pikiran kamu, ya, sehingga kamu bisa lebih memandang segala sesuatu itu dengan lebih jernih. Mas Ong sih melihat mungkin selama ini kamu ini ada banyak persoalan-persoalan keuangan dalam kehidupan kamu, ya, dan itu juga mungkin salah satu yang menyebabkan hubungan kamu di masa lalu itu tidak bertahan lama. Selalu tersita perhatiannya kamu kepada kondisi keuangan kamu itu sendiri, dan itu menyebabkan orang yang bersama kamu itu merasa tidak nyaman, ya, tidak merasa tenang, ya, karena persoalan-persoalan di karir kamu, usaha kamu, dan sebagainya itu sangat mengganggu hubungan kalian, ya. Pada saat sekarang ini mungkin kamu sudah putus dari pasangan kamu, adalah waktu untuk kamu mereview dan fokus pada pekerjaan kamu dan karir kamu dengan sepenuh hati, ya. Itu akan membuat aura daripada kamu itu menjadi lebih baik, dan itu juga akan menarik jodoh yang datang kemudian, ya. Nah, di sini juga Mas Ong sih melihat selama ini mungkin kegagalan yang kamu hadapi karena prioritas sikap kamu yang kurang, gitu, ya. Mungkin kamu terlalu banyak lebih sibuk memperhatikan permasalahan yang sedang kamu hadapi dibanding pasangan kamu, dan itulah yang membuat dia menjadi tidak nyaman dan kemudian pergi dari kamu. Kalau kamunya masih belum punya pasangan sekarang ini, kondisi kedua, ya, kalau kamu belum punya pasangan, artinya saat sekarang ini sebenarnya lebih baik kamu fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan karir dan keuangan kamu dan kesuksesan serta mencapai segala hal impian yang belum tercapai dalam kehidupan kamu. Dan seiring dengan perkembangan itu, maka jodoh itu akan datang dengan sendirinya, dan itu tidak terlalu lama, ya, karena persoalan pikiran kamu, mental kamu, dan emosi kamu itu juga sangat menentukan kestabilan daripada hal-hal keuangan kamu, dan itu juga yang akan membuka jalan daripada jodohnya kamu. Kalau Mas Ong sih melihat di sini kamu ini masih di pertengahan jalan, ya, pertengahan jalan, tetapi ada seseorang yang benar-benar juga menyukai kamu, dan dia juga menunggu waktu yang tepat untuk dekat atau menyatakan perasaannya kepada kamu, ya. Dan orang itu adalah seorang yang sangat sangat berkarisma, sangat berwibawa, ya, dan dia juga boleh dibilang ini langsung ada kartu untuk sifat dari orang tersebut, ya. Jadi Mas Ong mungkin nanti tinggal ambil beberapa kartu lagi, ya. Nah, yang intinya adalah kamu tidak perlu khawatir tentang jodoh, ya. Selama kamu telah menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang kamu hadapi sekarang ini, terutama dalam hal keuangan kamu, karir kamu, dan pekerjaan kamu dan usaha kamu, maka jodoh itu akan datang seiring dengan proses tersebut, ya. Seiring dengan proses kamu membenahi satu persatu, dan itu tidak terlalu lama waktunya, ya. Makanya di sini juga ada sekarang ini adalah merupakan tantangan buat kamu untuk mencapai impian yang pernah kamu impikan, impian yang pernah kamu ingin capai. Jadi manfaatkan waktu yang ada sekarang ini justru untuk mencapai impian kamu itu, dan seiring dengan itu maka jodoh itu akan mengikuti, ya, pencapaian dan proses di dalam kamu mencapai impian kamu. Nah, itu yang Mas Ong lihat, ya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana ciri-ciri jodoh kamu, ya, yang akan hadir.
Ya, sini sudah ada kartunya. Ciri-ciri salah satunya tadi adalah orangnya itu seorang, kalau dia pria, dia seorang yang sangat lembut ya, yang sangat baik hati, suka menolong orang lain ya, dan juga sangat perhatian kepada lingkungan sekitarnya. Dia juga seorang yang karismatik ya, mempunyai karisma, sangat dipuja di lingkungannya dia, dan siapapun juga akan terpesona dengan orang tersebut ya. Nah, kalau dia seorang wanita, dia sifatnya sangat ceria. Kemudian dia juga mempunyai satu keanggunan ya, dan orangnya juga sangat talenta ya. Sangat talenta artinya orangnya sangat bisa melakukan apa aja ya. Jadi dia seperti kayaknya mempunyai satu pengetahuan yang luar biasa atau keterampilan yang luar biasa. Apapun kayaknya sepertinya dia bisa kerjakan gitu ya. Kalau dia seorang wanita, dia sangat pintar masak, bikin kue, atau bahkan juga dia bisa menjahit dan sebagainya. Jadi dia multi talenta ya, apapun dia bisa kerjakan, dan orangnya sangat mendukung ya. Seseorang yang kalau dia sudah suka sama seseorang, maka dia sangat mendukung dan mensupport orang tersebut ya. Ini salah satu cirinya. Dan kemudian bisa dibilang juga dia merupakan jodoh terakhir dari kamu ya. Dari file nomor 1 sampai 3 ini semua merupakan jodoh terakhir ya. Dia, kalau dia seorang wanita, maka dia adalah jodoh terakhir buat kamu. Demikian juga kalau dia seorang pria. Nah, bisa dibilang ini merupakan pasangan soulmate buat kamu ya. Dia adalah pasangan soulmate buat kamu yang bisa melengkapi kamu, juga bisa membuat kamunya itu berubah ya. Kamu menjadi lebih baik ke depannya ya, dan kamu juga jauh lebih bisa menganalisa suatu keadaan tanpa tanpa menimbulkan suatu masalah baru. Karena selama ini kamu itu sering menyelesaikan suatu masalah tapi memunculkan masalah yang lain ya. Itu mungkin ya ada kecerobohan dalam diri kamu ya. Nah, dia ini adalah seseorang yang bisa melengkapi sifat-sifat kamu tersebut, sehingga kamunya bisa melakukan segala sesuatu baik di dalam karir, keuangan, maupun usaha kamu dengan cara-cara yang lebih baik ya. Nah, dia adalah tipe orang yang akan mensupport kamu. Kemudian di sini juga Mas Om melihat bahwa kalian itu akan menikah dan punya seorang anak ya, dan dia juga yang bisa mampu melepaskan semua beban-beban dalam hidup kamu ya, yang selama ini mungkin terpendam di dalam perasaan kamu, mental kamu, emosional kamu ya. Dan dia adalah seseorang yang mampu mensupport semua itu ya. Ini sungguh luar biasa ya. Dan Mas Ong sangat mengharapkan ya, mudah-mudahan pembacaan kartu ini benar terjadinya ya. Untuk itu, bagi teman-teman yang resonance dengan pembacaan di file nomor 3, silakan komen di kolom komentar. Dan kalau ada yang ingin konsultasi lebih detail, silakan kontak Mas Ong di Instagram. Serta yang belum melakukan like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya, silakan dilakukan untuk mendukung channel ini. Dan demikian ya pembahasan tentang file nomor 3. Terima kasih sudah menonton. Kita akan lanjutkan ke file nomor 4. Buat yang memilih file nomor 4, tema kali ini adalah kapan jodohku datang. Dan perlu Mas Ong ingatkan, pembacaan ini sifatnya adalah general dan juga fun reading ya. Jadi bisa aja ada resonance dan ada juga yang tidak. Nah, jangan dianggap terlalu serius ya. Dianggapnya sebagai sebuah hiburan buat teman-teman ya. Dan buat yang ingin konsultasi secara pribadi untuk detail ya, itu bisa kontak Mas Ong di Instagram yang ada di deskripsi video ini ya. Nah, kembali kepada pembacaan kartu untuk file nomor 4 ya. Di sini ada kartu utamanya adalah slow down. Oke, selanjutnya Mas Ong akan mengambil beberapa kartu dari deck ini. Nah, pembacaan ini adalah yang pertama, Mas Ong akan melihat situasi dan keadaan dari kamu, juga dia, serta kemudian ciri-ciri dari orang yang akan menjadi jodoh kamu yang akan datang.
Oke, kartunya sudah ambil semua. Kita urutkan dulu. Ya, ini kartunya. Kartu yang pertama adalah The Star. Kemudian kartu yang kedua adalah Strength. Kartu yang ketiga adalah Two of Autumn. Kemudian kartu yang keempat adalah Ten Spring. Selanjutnya adalah The Emperor. Oke, di sini Master Ong sih melihat kamu itu juga seorang yang baru dalam proses pemulihan ya, recovery daripada perasaan. Yang mana mungkin kamu baru mungkin tidak terlalu baru ya, tapi juga belum terlalu lama udah putus dari pacar kamu atau pisah dari pernikahan kamu, atau juga kamunya memang belum mendapatkan pacar atau baru saja ditolak ya ketika kamu menyatakan perasaan kamu kepada seseorang. Nah, di sini ada kartu The Star, artinya kamu itu harus selalu optimis dan lihatlah ke depan ya. Jangan terpaku dengan yang sudah lewat. Banyak orang menjadi kalah dengan kehidupan dia karena dia selalu terikat dengan masa lalu, hidup di masa lalu. Nah, apapun yang sudah terjadi dalam kehidupan kamu, kamu harus selalu penuh harapan dan optimis. Lihat ke depan ya, yang berlalu tidak bisa kita rubah, tetapi sesuatu yang ke depan itu masih bisa kita bangun ya, masih bisa kita ciptakan, kita arahkan supaya ke sesuatu yang lebih baik ya. Nah, di sini juga memang kamu masih membutuhkan kekuatan ya, semangat, dorongan, motivasi ya, dan juga mungkin merenew tujuan hidup kamu ya, dari keterpurukan kamu ya. Kamu tuh butuh support dari banyak orang ya, dan Master Ong kira di sekeliling kamu tuh sebenarnya banyak orang yang selalu memperhatikan kamu, selalu memberikan support kepada kamu ya, agar kamu itu bisa bangkit lagi, keluar dari permasalahan kamu, tidak terpaku pada masa lalu kamu ya, dan kamu harus keluar dari mimpi-mimpi buruk kamu gitu ya, keluar dari mimpi-mimpi buruk kamu. Anggap aja semua yang sudah terjadi dalam kehidupan kamu, dalam percintaan kamu itu, ataupun di dalam persoalan keuangan kamu dan sebagainya, yang mungkin membuat hidup kamu itu menderita, itu semua sudah berlalu ya. Tinggalkan mimpi-mimpi lama itu. Saatnya sekarang kamu harus memotivasi diri kamu untuk bangkit dari keterpurukan ya, bangkit dari segala macam kekurangan kamu itu. Kamu harus mengupgrade hidup kamu, mengupgrade pola pikir kamu dan cara pandang kamu serta mental kamu ya. Dan memang hidup ini selalu ada pilihan ya, selalu ada pilihan. Nah, kamu memilih untuk hidup di dalam penderitaan terus selamanya, atau kamu ingin memilih untuk keluar dari penderitaan itu adalah pilihan kamu. Nah, kalau Master Ong sih melihat di kartu ini, ya memang kamu menderita karena percintaan kamu yang gagal, keluarga kamu yang gagal, atau perasaan kamu yang ditolak, atau kamu selama ini merasa tidak ada satu orang pun yang menyayangi kamu ya. Semua itu memang sangat menyedihkan ya. Semua itu memang satu keadaan yang tidak ingin diperoleh oleh siapapun juga ya. Nah, tetapi kamu juga saat sekarang adalah waktunya untuk kamu bangkit ya. Kamu sebenarnya seseorang yang baik ya, seseorang yang baik, yang awalnya kamu juga punya satu visi ke depan,
satu keinginan yang kuat ke depannya untuk mendapatkan satu keadaan yang kehidupan yang lebih baik ya, pasangan yang lebih baik dan sebagainya. Tapi kamu menemukan banyak kegagalan dalam kehidupan kamu. Itu ya oke lah ya, itu sudah terjadi. Nah sekarang waktunya kamu untuk bangun hidup kamu kembali. Kemudian kamu harus lebih semangat lagi. Dan Mas Ong sih melihat ke depannya ini ada harapan-harapan baru ya yang akan datang. Jodoh untuk kamu itu masih ada ya. Bahkan Mas Ong melihat bukan hanya satu ya, ada beberapa ke depannya ya. Dan kamu masih mempunyai kesempatan untuk memulai satu kehidupan baru ya. Nah itu yang Mas Ong lihat ya. Nah karena itu kapan jodoh itu datang, jodoh itu ke depan itu akan muncul dengan sendirinya ya. Bisa juga seminggu akan datang, atau dalam tahun ini, atau sebulan akan datang ya. Tetapi itu tidak akan terlalu lama. Ketika kamu sudah bangun dari keterpurukan kamu, ketika kamu sudah bisa menentukan pilihan dalam hidup kamu untuk maju ke depan, meninggalkan masa lalu, maka harapan itu akan hadir di dalam kehidupan kamu dan dia akan muncul dalam kehidupan kamu. Oke, selanjutnya kita akan lihat ya, orangnya ciri-cirinya seperti apa. Oke, kita akan lihat ciri-ciri jodoh kamu yang akan hadir ya. Sini ada Edge of Winter, kemudian ada Two of Spring, kemudian ada Release ya. Nah, ini sama nih seperti file nomor 3 tadi ya. Pada akhirnya jodoh yang akan datang ini akan membawa kamu ke pernikahan dan mempunyai satu keluarga ya. Nah, di sini orang yang akan hadir di dalam kehidupan kamu, dia seseorang yang sebenarnya dia seseorang yang jauh lebih tegar dibanding kamu. Dia punya karakter yang sangat kuat ya, seperti batu karang di lautan. Dia akan hadir dalam kehidupan kamu untuk membuat hidup kamu bahagia, membuat satu kehidupan kamu menjadi lebih berarti dan lebih bermakna ya. Dia akan hadir memberikan satu pengharapan yang baru dan menjadi tempat di mana kamu bisa menyandarkan diri kamu, membagi beban kamu kepada dia, dan kalian bisa saling melengkapi satu sama lain ya. Dan bisa dibilang ya, mungkin ya bisa dibilang dia adalah soulmate-nya kamu yang akan melengkapi hidup kamu dan membuat kamu bisa mewujudkan semua potensi-potensi yang ada dalam diri kamu ya. Nah dia ini kalau dia di belakangnya ada seekor macan ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa dia seseorang yang datang dengan sebuah wibawa, kekuatan, optimisme yang tinggi ya, dan mampu memberikan satu ketegaran di dalam kehidupan kamu ya. Jadi kalau dia seorang wanita, maka dia wanita dengan karakter yang kuat, yang sangat gigih ya. Jadi tidak hanya pria aja, ada wanita yang mempunyai karakter yang sangat kuat. Dia mampu membawakan jalan, mampu menunjukkan jalan, dan juga bisa mengarahkan, mendorong kamu. Ketika kamu jatuh, dia bisa membangunkan kamu dari kejatuhan kamu itu dan bisa membuat kamu itu bangkit lagi ya. Jadi dia punya karakter yang begitu kuat. Kalau dia seorang pria ya udah pasti ya, dia akan bisa menjadi tempat kamu menyandarkan seluruh beban kamu kepada dia. Kamu bisa berbagi masalah kamu kepada dia, dan kamu juga bisa mendapatkan satu support hidup, support semangat ya, semangat hidup dari dia ya. Dia seseorang yang kalau secara fisik mungkin kita tidak bisa menilai seseorang secara fisik ya,
Mungkin secara fisik dia hanya rata-rata saja, tetapi secara sifat karakter dia adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan, seseorang yang sangat kamu butuhkan, yang mampu mendorong kamu itu ke arah yang jauh lebih baik, membuat hidup kamu itu jauh lebih baik, ya. Itu adalah seseorang yang melengkapi. Nah, ketika kalian bertemu, maka kalian akan ada dalam satu perahu yang sama, ya, ada dalam satu tempat yang sama. Jadi bisa dibilang kamu dan dia itu punya visi, punya tujuan yang sama. Kalian itu jarang sekali bertengkar, jarang sekali berdebat, tapi dia seperti seolah-olah seseorang yang mengerti cara pandang kamu, cara berpikir yang kamu, dan dia mampu mensupport itu, ya. Jadi kamu pun merasa, wah, dia adalah seseorang yang hadir dalam hidup kamu itu begitu luar biasa, membuat kamu itu menjadi bersemangat, ya, membuat kamu itu mempunyai sebuah motivasi yang besar untuk mencapai satu kehidupan yang lebih baik, ya. Dan sudah jelas kalian akan berkeluarga dan mempunyai anak dan sebagainya, ya. Dan hubungan ini bisa dibilang adalah hubungan yang saling melengkapi, ya. Seperti ya puzzle gitu, ya, saling melengkapi satu sama lain kamu dan dia, ya. Oleh karena itu, Master Ong sarankan jangan lagi terpuruk di dalam penyesalan kamu, ya. Kenapa hubungan kamu yang sebelumnya berakhir, kenapa kamu belum dapat jodoh, kenapa kamu selalu ditolak cintanya kamu dan sebagainya. Hilangkan semua itu, hidup dalam optimisme dan bangkitkan lagi semangat kamu, maka kamu akan mendapatkan segala hal yang terbaik di dalam kehidupan kamu, ya. Itu yang Master Ong lihat di file nomor 4. Jadi buat teman-teman yang resonance dengan pembacaan di file nomor 4, silahkan komen di kolom komentar. Dan buat yang belum melakukan like, share, komen, dan subscribe tentunya, serta nyalakan loncengnya, silahkan dilakukan untuk mendukung dan mensupport channel ini, ya. Master Ong akan berusaha untuk selalu memberikan satu motivasi, hiburan, ya, dan sebagainya dari channel ini kepada teman-teman semua. Demikian, ya, pembacaan kartu Pick a Card kali ini dengan tema Kapan Jodohku Datang. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye, salam semesta.